Halo, iya, Mbak Yuni, Oke, begini Mbak, aku sebentar selalu sebentar mengikuti sebentar, sampean tahu kan kalau selalu mengikuti aku secara langsung dan tidak langsung suaranya masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Gimana, Sen? oh, saya cala otati lapeyan sih. Begini Mbak Yuni, majikan aku itu selalu menyuruhku mengambil uang di bank. Hmm. Kan otomatis aku kan pakai KTP-ku, apakah aku menyalahi aturan? Lah kenapa kamu ambil uang majikan di bank? Ada tanda tangannya Majikan nggak? yang menyuruh. Ada bukti kalau majikannya nyuruh nggak? Ada. Buktinya apa? Pakai cek. Oke. Saat kamu disuruh itu video loh, Ndok. Rekaman. Jadi kalau ada apa-apa itu terbukti bahwa dia yang nyuruh. Terus masalahnya begini Mbak Yuni, kan pakai KTP-ku kan, apakah aku nanti bermasalah? Aku takutin nanti kalau ada apa itu KTP-nya dicek-cek terus aku lagi gitu. Makanya harus ada bukti, Mandok. Kalau majikanmu yang nyuruh. Jadi kamu sekali dua kali itu disuruh itu harus ada videonya atau direkam gitu. Jadi karena sangat sensitif sekali loh sayang. Sekarang tuh apa aja bisa terjadi. Bisa saja dituduh ini, dituduh itu. Karena itu lebih baik berjaga-jaga saja. Aku takutnya kan begini Mbak Yuni ya, kan pakai KTP kan otomatis, kan terus itu KTP kan masuk komputer gitu, aku takutnya itu nanti aku mau lalapayan like gitu. Makanya kamu harus ada cengkoy bahwa bukan kamu yang ambil sendiri, majikannya nyuruh. Oh gitu. Harus ada bukti. Oh jadi setiap kali aku disuruh tak videoin gitu. Iya. Kalau majikanmu tiba-tiba meninggal dunia atau tiba-tiba majikanmu sakit dan nggak bisa apa-apa dan kamu yang tertuduh, gimana? Bener nggak? Gitu. Jadi ada buktinya ini majikanku yang nyuruh. Takut banget. Awalnya sih aku nggak mau, tapi dianya marah. Nggak apa-apa gitu. Makanya sekali dua kali harus ada bukti bahwa majikanmu yang nyuruh. Oke. Besok kalau nyuruh lagi tak gituin, tak videoin, tak foto gitu ya Mbak Yuni ya. Foto atau kamu rekam suaranya aja kalau biar dia tidak tahu. Soalnya itu sebagai bukti bahwa kamu itu sering dia suruh dia ngambil terus ngomong sekali waktu direkam. 太太啊，你叫我好多次攞你個錢係眼控喎，我驚有問題喎，會唔會有問題咧？Paham nggak? Paham. Terus suaramu ini kan ada rekamannya, setidaknya kamu itu pernah cerita sama aku kalau aku dulu itu pernah cerita sama seorang YouTuber bahwa aku tuh suruh majikanku ngambil uang, makanya itu aku harus ada buktinya gitu. Paham nggak, sayang? Paham sekali Mbak Yuni. Oke Mbak Yuni ya, terima kasih sekali. Makasih sekali Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi Mbak, saya selalu bilang, apes tidak ada di dalam kalender, makanya kita harus selalu siap, harus tahu diri, harus mawas diri, karena apapun bisa terjadi. Saat orang sudah tidak suka kita, yang terjadi itu fitnah banyak dan mereka pegang bukti bahwa yang ambil uang itu kita. Tapi kalau kita terbukti bukan kita yang mengambil, maka tidak ada siapapun yang bisa mengatakan apapun. Jadi buat teman-teman yang di luar sana kalau sering disuruh majikan, ambil uang atau ambil apapun itu harus ada bukti, setidaknya ada suara majikan bahwa dia yang menyuruh kamu. Karena kita itu selalu salah, Mbak, dalam segala hal kita itu selalu salah dan kadang kita mencoba menolak tapi kita kejepit dengan keadaan. Kita selalu tidak mengerti yang mana satu yang benar, mana satu yang salah. Saat kita mengungkapkan yang benar-benar itu, majikan tidak percaya dan kalau sampai terjadi apa-apa, itu efeknya di kita sebagai pembantu. Jadi kan repot, ayatnya, pasalnya kita nggak bisa apa-apa. Majikan menyuruh dan dia nggak suka sama kita tetap menolak, maka kita akan dipecat. Tapi kalau kita melaksanakan giliran ada, pihak berwajib mencari kita, maka identitas kitalah yang dipermasalahkan. Bahkan bisa terjadi kita mencuri, bisa dibilang kita mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita.
Maka dari itu, apa salahnya kita berhati-hati? Saya selalu bilang, apa salahnya kita berhati-hati dan waspada. Kita tidak tahu kapan majikan tiba-tiba nggak suka dia, nggak suka kita, terus dia memberikan surat jelek pada kita, kelar hidup kita. Ini yang terjadi pada anak kesayangan saya, dia dikasih surat warning letter yang ketiga, dia harus pulang Indonesia, mau tidak mau harus pulang Indonesia. Ya itu resiko. Sendok, ini lagi masih ada lagi. Lah ini nama temenmu, terus nama teleponnya? Ibumu, ibu iya no. Bukan ibuku asli kan. Iya nggak ngerti sopo-sopo wis nek kene. Jadi apa lagi? Namanya terus nomor teleponnya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana lebih baik berhati-hati ya. Giliran kita menolak, majikan akan memberikan warning letter. Ini yang terjadi pada anak saya, dikasih warning letter. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya udah dikeluarkan. Semuanya percuma kita explain. Padahal dia tidak melakukan kesalahan gitu loh. Jadi saya selalu bilang, menolak salah, nggak nolak juga salah. Kan makan buah si malakama kita ini. Makanya ya, yus rajin, tekun, sopan, santun, pinter, berdoa, dan berusaha. Itu yang akhir-akhir ini kita bisa lakukan. Sebenarnya apakah akhir-akhir ini saja, Miss? Ya tidak. No. Dari dulu sebenarnya kita harus tekun berdoa dan berusaha. Ada yang nggak bisa bahasa aja finish kontrak 4 tahun, diajak ngomong sampai sekarang pun nggak nyantol. Ini di depanku guyang-guyu orang. Tapi dia rajin. Paham nggak maksudku, Mbak? Jadi bukan jaminan kamu pinter itu sukses, tidak. Kamu goblok itu nggak sukses, enggak. Ketekunan, keuletan, kesabaran, dan apa meneh we Markona? Kertas ini sore mandi. Oke, namamu tok tanda tangan. Jadi keuletan, ketekunan, dan kesabaran. Jadi kowe pinter ngomong lawan, ya alamat bakal kehilangan pekerjaan we. Jadi sekali lagi saya selalu bilang buat mbaknya di luar sana, kesabaran, ketekunan, keuletan. Berdoa, berusaha, wes. Terus minta restu orang tua. Karena hanya restu orang tua yang bisa memberikan kita semangat sampai hari ini. Tanpa orang tua, siapa sih kita hari ini? Saya sampai ngene iki tak ketak enggak? Delok anak-anakku kira nek sing sopan, Mbak. Yuk diajar kabeh. Guyu pingkel-pingkel mari kerik-kerik bareng ngerene bareng ya. Jadi buat mbaknya di luar, kita nyantai aja. Yo, aku iki YouTuber iki yo golek konten mbok ora aku iki ora ngerti, terserah wis. Dirungokne ya ora apa-apa, ora dirungokne ya ora apa-apa. Yang penting kita nyantai aja, jangan terlalu takut dengan keadaan, apapun yang terjadi akan terjadilah. Jadi wis berdoa dan berusaha. Itu aja dari saya, daripada ndasku kayak ular ngalor ngidul miasi dek. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.